Mbah. Oke, Menyembah kalau Allah. kalau ada menyembah Allah, Allah itu bahasa Arab. Memangnya ada orang Arab? Saya tanya, memangnya Adam itu orang Arab? Bukan orang Arab. Oh, kalau gitu kenapa bisa Tuhanmu itu berbahasa Arab? Namanya dalam bahasa Arab. Logikanya gimana? Namanya juga yang menciptakan. Namanya juga Ya, lagi asumsi terus kau. bukan asumsi. Ayo dong logikanya, Bukan logikanya. asumsi. Oke, kita Sekarang- cari logikanya. Di zamannya Adam, selain Adam, adakah orang Arab? Oke, kita tes keyakinan dan kepercayaan ya sekarang ya. Jawab aja dulu. Di zamannya Adam, selain Adam, sudah adakah orang Arab? Ya, yang menciptakan langit Tidak ada dan belum? itu Tuhan. Kamu kenapa lari? Sekarang Tuhannya Mbak, saya minta Ayo, untuk bisa menciptakan daun selembar. Kalau kamu memang pintar dan berlogika, berakal, ya kan? Coba gunakan akalmu. Kalau Allah Saya itu minta bahasa Tuhan yang Arab, ini suruh ngamuk. Bisa ndak? Bisa Jangan ndak? ngambek dulu dong. Dijawab dulu pakai logikamu. Kau pertanyakan di dalam kolbumu, ya. Oh iya ya. Kalau Allah itu bahasa Arab, nah sekalian kau kasih tahu sama si Juma itu yang teriak-teriak. Allah itu bahasa Arab gitu ya. Coba. Di zamannya Adam aja belum ada orang Arab. Konsekuensi logisnya ada dua. Satu, mungkinkah Adam berbahasa Arab? Yang kedua, saya nggak yakin Adam menyembah Allahmu. Gimana? Gimana nih? Janganlah ngamuk-ngamuk. Ayolah. Masa kok ngamuk-ngamuk? Ayo. Tadi kau bilang, makanya kau bilang narasimu itu 5 menit berubah. Nggak nyampe 5 menit berubah. Kan? Hajar. Pausnya lah Pak Ben Marbun. Aku kalau keras-keras ku hajar nanti ketombak lagi akunku. Nggak berani aku. Kecuali donatur banyak di sini berseraan TikTok Universe ya kan. Gas lah, TikTok nggak akan mungkin nombak ya kan. Itu. Adamnya 2 Kak. Oh, Adam ada 2. Nah. Ini. Ini pasti ngomong kotor ini. Yakin aku. Halo. Islam ya? Islam. Ya alhamdulillah Islam. Mau bertanya apa manusia kotor? Begini Agatha, saya kan suka dengar ini mengenai Tritunggal kan. Artinya pendeta ini kalau menjelaskan apa itu Tritunggal itu kan kurang sempurna, artinya kurang masuk dalam logika. Emang kau pernah ke Coba gereja? versi Agatha. Emang kau pernah ke gereja dengarkan pendeta? Ya kan ini kan live, ini kan ada pendeta juga di live, Agatha kan di live. Ini minimal Nah, gini. Nggak kan di live usah ada bawa pendeta ya. Minimal gini. Kau ke gereja dulu. Terus kau dengarkan dia menjelaskan tentang Tritunggal. Kau ngapain kau bawa-bawa? Ya jadi begini Agatha, RK pun menjelaskan itu saya rasa kurang masuk dalam logika, artinya tidak masuk akal. Coba versi Agatha. Bawa RK. Ya betul. Ini ya, gini ya laki-laki ya. Kau dengan pertanyaanmu. Kita jelaskan versi Agatha. Saya dengan jawaban saya. Kau nggak usah bawa orang di sini, bawa orang lain seolah-olah kau itu tulang lunak gitu. Ya, kau bawa orang, kau bawa sini, bawa sini, bawa narasimu aja. Tuh, ada Bang Sponman itu. Sama aku aja ngajarin Tritunggal tuh. Kau gas itu. Dia tuh selalu mulutnya tuh kotor, typing itu kotor banget si Alun ini. Ini sering ada screenshotannya banyak. Ku videokan pun apa yang keluar dari kepalanya itu. Halo, Cakra.
Halo. Udah turun. Ya, kalian yang suka typing kotor-kotor itu bisa saya lihat dengan jelas di depan mata saya. Jadi kalian tuh hati-hati. Ya kan? Terima kasih Kak Agatha. Selamat sore. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ada yang mau ditanya? Kak Agatha, kalau soal Adam tanyakan padaku. Silakan. Silakanlah dijawab. Kak Agatha mau tanya tentang Adam, tanyakan aja padaku, Kak. Tapi pakai data, jangan pakai asumsi dan jangan bawa kitab orang lain. Karena kamu kan Islam kan? Betul? Ya, bawalah literasimu. Setuju? Nah, kalau kamu Islam terus bawanya Alkitab, bawa asumsi orang, bawa literasi orang. Ya, itu sama aja bohong. Kamu meminjam akidah orang lain. Gitu. Halo. Jadi Adam itu, Kak, Adam itu nggak ada. Yang ada? Adam itu nggak ada, karena Adam itu dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Ya, saya tidak menanyakan artinya. Jadi siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhanmu? Kalaupun Adam itu ada, terima kasih ya. Kalaupun Adam itu ada, Adam itu nggak tinggal di surga. Adam itu tinggal di Taman Eden. Dan Taman Eden itu perkiraan ada di Timur Tengah. Oke, ada literasinya di dalam Quranmu? Kak, tunggu Kak, maaf Kak, saya mau ambil paket. Ya, makanya tadi kan udah saya bilang, kalau kamu Islam, bawalah literasimu. Jangan literasi orang. Saya kan udah bilang, stylenya dia itu selalu bawa kitab Weda, Tripitaka, Alkitab, semua kitab orang dibawa-bawa. Ada dalilnya di dalam Quranmu? Di dalam Al-Quran memang ada cerita tentang Adam, tetapi saya tidak percaya. Kamu Islam? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali bahasa-bahasa perumpamaan, kita masih Nggak, harus saya nggak mengkaji nanya lagi. Saya nggak nanya itu. Jadi tidak bisa kita telan mentah-mentah, dalam tanda kutip telan mentah-mentah. Tidak bisa. Saya tidak nanya itu. Dan kalau kamu bilang banyak hal yang perlu diiniin gitu kan, tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ayat yang mengatakan, surat Toha ya kalau nggak salah, Al-Quran itu diturunkan secara jelas, terperinci. Tidak, Al-Quran itu tidak diturunkan dalam satu bentuk buku dari langit terus turun, tidak. Tetapi secara bertahap, dan Al-Quran itu setahap demi setahap dikumpulkan begitu, baru dibikin satu Alkitab begitu. Iya, udah kan ini udah jadi satu nih. Ada nggak setelah terkumpul gitu loh? Intinya sama saja dengan Injil. Injil itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi sebenarnya Alkitab itu nih ya, kamu baca di dalam Quranmu ya. Oke, Al-Isra 160 menjelaskan bahwa nih ya, tunggu. Bukan Al-Isra. Bentar ya. Dikatakan, dan Al-Quran ini diturunkan secara terperinci, secara jelas. Kalau ada dalil yang mengatakan di dalam Quranmu bahwa kitabmu ini diturunkan secara terperinci, loh kamu kenapa mengatakan ada hal-hal yang tidak dengan mentah-mentah? Setiap pemeluk agama tentu akan membela Alkitabnya.
Kami nggak pernah Seperti membela Kak Agatha tentu akan membela kitab yang Kak Agatha pakai. Saya nggak Karena perlu Kak membela Agatha kitab perlu saya. agama Kristen. Kamu dengerin. Nggak ada orang Kristen punya narasi bela Alkitab. Di mana? Nggak ada. Alkitab kami itu nggak perlu dibela. Dan ini tadi ya, kalau kamu tadi menarasikan Adam itu tidak ada, jadi siapalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhanmu? Itu ada dulu jawab. Oke. Pakai literasimu. Ya ini bukan Tuhan ya, Tuhan Raja sekalian alam. Sebelum ada cerita mite, dongeng tentang Adam yang katanya diciptakan itu, sebenarnya sudah pernah ada manusia. Dan manusia itu membuat kerusakan. Makanya ketika Adam mau diciptakan itu, malaikat mengatakan kepada Tuan Raja itu, Tuhan, ya bilang saja Tuhan ya, karena kita familiar dengan kata-kata Tuhan. Tuhan, kenapa engkau mau menciptakan manusia lagi? Bukankah manusia itu selalu berbuat kerusakan? Dalilnya mana? Dalil. Ya, itu ada di Al-Quran. Nggak ada yang dikatakan Pokoknya ada di Al-Quran. Bagaimana kamu menciptakan manusia lagi? Nggak ada kata manusia lagi. Aku tahu ayatnya di Al-Baqarah itu. Jadi jangan menipu kitabmu, jangan kok aneh-anehin. Jangan. Aku tahu persis itu dalilnya yang mana. Jadi kamu jangan mengajari saya. Ya, jangan berbohong di sini. Saya tahu siapa yang berbohong atau tidak. Aku gak ngajarin Kak Agatha. Jadi sekarang Tidak pernah sekarang gini ada aja. narasi. Karena Kak Agatha kan tanya aku. Sekarang Sabar. Kamu narasi Taman Eden pun nggak ada di kitabmu. Udah, jangan ngadi-ngadi. Ya, semua dengan pasti di dalam Al-Qur'anmu dan semua teman-teman muslimmu mengatakan Adam itu diciptakan di sorga, lalu dia diturunkan. Kamu bawa narasi-narasi Alkitab kami orang Kristen. Jangan. Ya, kalau kamu mau bawa tafsir, Tuhanmu tidak pernah menurunkan tafsir. Nah itu. Kamu sejak dari kemarin datang ke room saya ngarang. Jangan ngarang. Jangan menjadi punya agama sinkretisme. Semua agama kamu campur aduk. Karena di sini nggak lengkap kamu ambil dari kitab orang. Kamu itu membuat agamamu sendiri, imanmu sendiri. Ya, nggak boleh kayak gitu. Itu adalah sinkretisme namanya. Kamu bukan beragama Islam, tapi sinkretisme. Gitu. Dalami imanmu dari ulamamu. Jangan kau dalami semua agama. Boleh kau pelajarin, tapi jangan kau satukan. Jangan kau ciptakan agama baru. Dia ini pengakuannya gitu. Saya mempelajari semua agama. Terus kamu menciptakan agama baru dari perpaduan banyak agama tadi. Ya. Minimal kamu itu ini. Bangun dulu anggota-anggotamu. Baru kamu ciptakan tuh agama baru. Itu. Masa kamu bawanya narasi Alkitab? Saya nggak izinkan. Saya nggak perlu membela Alkitab saya. Tapi Alkitab saya lah yang membela iman saya. Tuh, biar kamu tahu. Itu, ya kan? Oh, Makjang. Ada paus berkeliaran. Thank you, Pak Marbun, Amang. Halo prajurit, sorry. Tadi keputus perut saya nggak enak, serius. Iya, oke, nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai tadi masalah tentang iblis sih. Udah agak sedikit paham sih Kak ya tentang Tapi kebebasan yang mau ini. saya tanyakan gini, kamu ini kan bilang pro ke agama Kristen, saya tidak suka Bukan dengan. maksudnya pro sih, lebih bukan pro dalam artian itu kayak mendukung atau maksudnya tidak Kak, lebih ke gitu loh. Jadi nggak menentang lagi ibarat itu kayak harus begini begitu, tidak, tapi hanya mendalami aja gitu loh, lebih mendalami supaya tidak miss lagi gitu Kak, supaya tidak blunder atau pelin-pelan nanti Kak gitu loh. Gitu, tapi kan masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang iblis ini sebenarnya Kak yang membuat aku tuh menjadi kayak agak gimana gitu Kak ya, tentang menerima suatu wahyu gitu loh Kak, atau iman gitu loh Kak. Sulit gitu loh Kak karena pemikiran-pemikiran sesat ini gitu loh Kak yang ingin aku hilangkan. Yap, tadi kan udah jelas ya. Iblis ini tadinya malaikat yang melayani Allah. Ya, malaikat yang melayani Allah ini tentu tahu banyak hal apa yang dilakukan oleh Allah. Tetapi ada beberapa yang dia tidak punya, dia tidak ketahui. Sama seperti seorang tuan dengan
pembantunya gitu kan. Majikan dengan pembantunya. Nah, majikan ini memang dia dilihat sehari-hari oleh si asistennya ini kan, atau si pembantunya ini. Tapi ada hal-hal yang bersifat rahasia yang si pembantunya ini nggak tahu. Setuju kan analogi ini? Setuju Kak, kalau gitu Mas, setuju. Ini- Pasti ada sesuatu privat ya benar. Ada yaitu tentang penyaliban itu iblis ini nggak tahu. Tapi banyak hal yang dilakukan Allah. Tentang penciptaan pun dia nggak tahu karena dia waktu itu belum diciptakan. Makanya tadi kamu sempat mendengarkan sekilas tadi tentang Adam, tentang penciptaan Adam. Kenapa ada yang miss dari penakluk bangsa-bangsa ini? Tahu kan si penakluk bangsa-bangsa yang tadi udah saya sebutkan, si Satan ini. Kenapa ada yang miss? Dia tidak mengerti esensi dari penciptaan Adam. Tahu nggak kenapa? Karena saat itu dia belum diciptakan dan dia belum mengetahui rahasia Allah. Makanya ketika ditanya soal penciptaan, jong. Sampai sini nyampe nggak? Oke, itu sesuatu yang sangat mutlak yang tidak bisa diketahui oleh iblis itu. Sangat-sangat rasional. Kenapa? Tidak ada ilah-ilah lain. Ya, ilah lain ini adalah Satan, si penakluk bangsa-bangsa ini. Dia tidak mengerti tujuan penciptaan manusia, tujuan penciptaan alam semesta ini dia nggak tahu. Kenapa? Karena dia tidak ada di saat-saat penciptaan itu. Makanya ketika ditanya dia nggak tahu. Untuk apa tujuannya? Ya pokoknya manusia diciptakan untuk hidup dan dimatikan. Karena dia tidak mengerti tujuan Allah menciptakan manusia. Inilah si majikan, inilah si babu atau si asisten yang ketika dia bekerja di tempat majikannya, part di mana majikannya itu belum mengadopsi dia sebagai pekerja, itu dia yang nggak tahu. Betul? Betul. Nah itu, makanya hal-hal yang fundamental kayak gini tentang penciptaan ini, dia nggak akan tahu ini. Tujuan-tujuan yang rahasia, sifatnya rahasia kerajaan Allah itu, dia nggak akan tahu. Makanya ketika ditanya, dia habis-habisan nggak tahu. Contoh, si pengikut ajaran penakluk bangsa-bangsa ini, ngerti ya bahasa saya? Si penakluk bangsa-bangsa ini tahu kan? Ya. Dia ketika dia mempengaruhi bangsa-bangsa dan dia membuat ajaran-ajaran sesat. Banyak hal yang dia belokkan yang dia tidak tahu. Dia si peniru ini hanya mendengar dan dia baca Alkitab memang. Tapi dia tidak tahu beberapa hal ya, contoh. Ini sering sekali. Ustadz kondang juga udah keok di room saya ya. Sering kali ketika saya tanya, kalau memang Allah itu menciptakan manusia dan dia maha pengasih, kenapa harus dimatikan? Karena dalilnya kan seperti itu. Setiap yang bernyawa. Ya, kenapa Kak? Nah, ini pertanyaan ini yang mereka nggak kan tahu. Si penakluk bangsa-bangsa ini, si iblis tua, si ular tua ini, dia tidak mengerti tujuan Allah yang ini. Kenapa ada kematian itu pun si iblis tua ini nggak tahu. Menurut Kakak gimana itu? Tentang Maksud dari tujuan Tuhan itu loh gitu loh. Bisa nggak Kakak memberikan gambaran gitu loh Kak? Alasan Bisa utamanya dong. gitu loh. Bisa dong. Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, maka dia itu suka ingin memberi. Kamu kalau kasih terhadap sesama, bawaannya ingin memberi toh. Iya, Kalau kamu pasti. mencintai seseorang, pasti hasratmu, rohmu itu pasti mengatakan, aku harus memberi. Iya, Ini. gimana pun usahanya Kak, betul. Karena Allah adalah kasih, maka dia sifatnya adalah menjangkau keluar. Logis? Relate? Nah, lalu Allah ini kan begini, dia berpikir, bagaimana aku harus mencurahkan kasihku yang setiap hari ini harus kucurahkan, karena dia maha toh dalam kekekalan. Ya, caranya adalah dengan menciptakan yang segambar dengannya untuk bisa menerima kasihnya ini. Manusia makanya diciptakan segambar. Jadi manusia itu diciptakan apa? Tujuannya adalah untuk membagi kasihnya yang terus-terusan memancar keluar ini.
Diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupanya dan menerima kasihnya kan. Makanya dikasihnya kuasa, dikasihnya kehendak, dikasihnya gambarnya bahkan. Kamu gitu nggak kalau mengasihi seseorang lawan jenismu? Ya pasti Kak. Kalau Ya, kamu mengasihi orang tuamu aja kamu pengen memberikan yang terbaik. iya pasti Kak, benar. Itulah yang namanya kasih. Kasih itu adalah tindakan menjangkau keluar. Itulah definisi kasih. Oke. Let. Tuhan itu menciptakan manusia paling terakhir. Iya, makanya diciptakannya manusia menurut gambarnya. Dikasihnya tempatnya bumi ini. Dikasihnya apapun yang dia mau. Itu. Makanya bahkan yang paling tinggi dari kasta kasih adalah agape. Kasihnya Allah. Apa itu? Yohanes 3 ayat 16. Kamu aja kalau mengasihi pasanganmu, kamu ingin memberikan nyawamu kalau dia kenapa-napa. Setuju? Ya, kalau yang benar-benar kasih ya, bukan omdo atau mungkin Ya. pikir benar. Kalau yang real benar cinta itu Inilah kan yang dilakukan Allah dengan mengutus firman-Nya jadi manusia, diserahkan nyawanya demi manusia yang dikasihnya. Karena Allah ini konsisten. Sekalipun manusia ini berbuat dosa, kasih Allah berkurang nggak? Sama seperti kamu. Sekalipun pacarmu kadang telat, kadang ngambek, kamu itu akan memaafkannya dan akan mengasihinya terus. Iya, kalau Relate? bucin banget ya, benar-benar Kak, benar. Relate kan? Relate, Relate. benar. Nah, demikian, itulah yang dilakukan Allah kami dengan mengutus firman-Nya dan menjadi manusia dan menyerahkan nyawanya sebagai kurban untuk menggantikan manusia-manusia ini. Jadi itu tujuan manusia itu diciptakan. Makanya kenapa Tuhanmu mati? Karena elu, Oh, karena ingat. gue, karena lu semua. Kan gitu. Nah, jadi dia ngarang-ngarang disco. Kadang terang, kadang kelap-kelip kan disco itu kan. Nah gitu. Ya nggak jelas. Coba kalau Tuhan yang asli kan terang, ces gitu. Kayak lampu stadion. Bukan kayak lampu disco yang redup kadang nyala, kadang kelip-kelip gitu. Nah itu. Inilah. Makanya ini pertanyaan simpel dari kepala saya beberapa tahun yang lalu. Waktu kecil. Nah itu. Kenapa dimatiin? Tanya maha kasih. Bohong wae. Kenapa untuk hal-hal kayak kecil kayak gini, untuk orang kecil, anak kecil kayak saya dibohongin gitu loh. Iya kan? Iya, Kan aku karena- merasa Kalau dibohongin. aku juga, Kok aku juga mikir kecil-kecil? gini, Kak. Gimana? Aku juga kadang kala mikir gini, kan ibaratnya walaupun Tuhan itu tahu iblis ini membengkang, ya iblis ini ibaratnya itu khianat, dia kan kasih, ya kan dia tahu alasannya kenapa harus disuruh hambanya untuk memerangi gitu segala macam. Yang penting jangan ikutin aturannya aja, kan gitu. Benar nggak kira-kira kayak gitu loh? Kenapa gitu loh Tuhan Yesus itu sampai bikin firman untuk memerangi, atau mungkin ya itulah memerangin iblis ini gitu loh. Kalau dia kasihkan ya kan dia tahu alasan sebab akibatnya ya kenapa gitu loh melibatkan hamba-hambanya manusia. Allah itu tidak menyuruh kita itu memerangi iblis itu secara langsung. Karena kan cara kerja iblis itu kan mengintimidasi kita supaya kita menjadi instrumen dari dosa. Oke. Jadi sebenarnya yang disuruh Tuhan Yesus adalah matikan kedaginganmu. Hasratmu itu jangan ngikutin intimidasi dari si iblis, tapi ikutilah Allah. Kalau kita mengikuti Allah, maka kamu memelihara hidupmu. Ini ada ayatnya. Kalau kamu mengikuti intimidasi iblis, ya kan dia gini, ayo coli, gitu kan. Colilah tanganmu ini, ya kan. Jadilah kau instrumen. Sementara Tuhan kudus, dia tidak mau kamu jatuh ke dalam dosa. Karena kan si iblis ini yang pertama kali jatuh, sombong kan, pengen ingin sama seperti Allah. Itu salah satu yang tidak boleh dilakukan manusia. Kalau dia sombong kan dia menentang Allah. Betul. Ya kan, dia artinya dia ingin mendirikan Iya. tahtanya sendiri, sementara tahta itu cuma satu, tahta Allah. Gitu. Nah, iblis ini kan cara kerjanya gitu. Makanya kenapa kamu harus menjadi Tuhan atas dirimu, jangan menjadi hamba atas iblis. Makanya banyak manusia itu tidak jadi Tuhan atas dirinya. Kenapa? Karena iblis. Padahal sejak semula tadi saya bawa ayatnya kan. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia ini supaya dia berkuasa. Dia berkuasa atas bumi, atas ikan-ikan, atas semua ternak, atas seluruhnya. Nah, kalau kita aja diciptakan sebenarnya awalnya jadi Tuhan,
Kenapa kita menghambakan diri kepada iblis? Betul nggak? Iya sih, iya. Kamu sudah Tuhan, kenapa kamu menjadi hambanya iblis? Nah, ketika manusia ini tidak sanggup menguasai dan mengendalikan dirinya, karena yang mengendalikannya kan si iblis. Coli katanya. Coli kau kan dikendalikan sama dia. Benar. Si iblis. Benar. Iya, Nah, benar, itu. dikontrol. Tetapi kalau kamu tidak mau, kamu Tuhan atas dirimu. Nah, saat itulah maka kodrat kamu diciptakan manusia. Benar, sesuai dengan ayat tadi. Berkuasalah atas bumi, ya kan? Taklukkanlah seluruh bumi, kata dia kan. Itu kan dikasih tahu Tuhan Yesus kan. Kamu diciptakan itu untuk menjadi Tuhan, bukan menjadi hamba dari si iblis. Loh, ketika kamu tidak menuruti iblis, kamu betul kan dengan kodrat Allah tadi, fitrah kamu tadi, sesuai ayatnya, Kejadian 1 ayat 26 tadi kan? Itu. Iya, benar. Tapi kita semua ini sudah lari dari kodrat kita. Kita sudah menjadi instrumen dari Iblis. Oke. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang kamu harus melawannya supaya kamu menjadi Tuhan. Tuh. Karena kamu diciptakan memang Tuhan, tapi di bumi ada Tuhan yang lebih tinggi. Itulah yang mengadakan kita. Itulah yang menciptakan kita karena kasih-Nya. Siapa? Allah Tritunggal. Ya, sederhana banget ya. Kenapa orang Maksudnya? Islam memperdebatkan tentang Tuhan itu disalib itu ya? Kenapa gitu ya? Ya karena kan nggak mau mendengar. Iya, Karena iya, nggak mau iya, mendengar. benar. Kan iblis tadi tahu, ingat ya, iblis itu setiap saat kan, jangan percaya si Agatha ini, gak usah, tutup kupingmu, bohong itu, kan gitu toh. Lah itu kerjanya, itulah kerjaan si penakluk bangsa-bangsa tadi dengan doktrinal yang tidak masuk akal tadi. Iya, intinya ada penjelasan yang ibaratnya rasional di balik. Rasional, Iya, nggak benar, rasional menurut kamu? Rasional kan? Iya, rasional banget Kak, rasional Oh, banget. udah. Karena Tuhan di bumi gitu loh, udah simple gitu loh. Tuhan di atas, di surga ada lagi gitu loh, kan sederhana gitu loh. Ke manusia itu boleh lah ibaratnya mengklaim oh nggak ada Tuhan atau bla 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 kalau udah pernah ke surga gitu kan. Atau Sekarang gini, contoh yang paling masuk akal. Kenapa semua orang lihat ingin menjadi dirinya penguasa? Tahu nggak? Kenapa orang itu selalu hidup untuk menjadi penguasa? Tahu kan sekarang ini kan perang, teknologi, selalu Betul. ingin menjadi penguasa. Betul. Kenapa ada perasaan seperti itu? Karena kamu memang kodratnya sebenarnya penguasa. Itu nalurimu. Tapi Oke. kamu Insting, oke. dengan cara tidak benar. Kamu harusnya jadi penguasa. Sejak semula kamu jadi penguasa secara Allah, secara jalannya Allah. Tapi sekarang kita lihat ada orang yang membun-bun demi Iya, benar. kekuasaan. Ada orang yang berpolitik. Benar, Entah korupsi. apapun, pengkhianat. Benar. Inilah kerjaan si setan tadi. Kamu dibuatnya tertipu dengan cara apa? Menjadikan kamu sebagai Tuhan, padahal kamulah dihambakan sama si iblis. Wih, benar itu tipu daya iblis ini ya. Bahkan menipu, memutarbalikkan fakta. Padahal kamu Tuhan dari dulu, tapi udah makan aja. Sesungguhnya engkau akan jadi sama seperti Tuhan. Kamu kalau baca itu Kejadian 3. Di situ yang iblis nggak pernah tahu. Bacalah Kejadian 3. Itu kata iblis sama si Adam dan Hawa. Makan, kata Tuhan kan, jangan kau makan. Pokoknya kau udah Tuhan di sini, udah jangan makan yang satu itu untuk menguji nih. Allah itu menguji cintanya manusia ini kepada dia. Ya, Oke. jangan kau makan. Datanglah si iblis ini, makan aja. Kalau kau makan nggak mati kau, tapi kau jadi Tuhan. Emang kau sebenarnya udah Tuhan, kan diputar balik kan? Jadi si iblis ini dia ingin ketika dia menyuruh makan, kan si Adam udah jadi hambanya dia kan? Iyalah, karena ngikutin. Iya, karena dia nyuruh. Oke, benar. Karena Secara dia itu kan ngasih, dia tunduk, benar iya, ngikut. karena dia memberi perintah. Iya kan? Dia memberi perintah. Kecuali mungkin gini ya, kecuali mungkin si Adam ini memakan buah itu tanpa ada hasutan dari siapapun, mungkin itu agak keliru ayat ini gitu loh. Tapi kan ini ada dasar sebabnya kenapa itu dimakan karena ada hasutan dari iblis. Berarti iblis ini lebih setingkat gitu loh. Lalu logikanya gitu ya. Nah ini juga terjadi. Kita lihat Yakub dan Esau. Ini mohon maaf, pasti
Iman sebelah nggak kenal Yakub dan Esau. Esau itu ya seumpama Adam. Dia sebenarnya udah pemilik dari hak kesulungan itu, tapi dilepaskan karena makanan. Nah ini jatuh. Makanya kenapa manusia itu banyak jatuh dalam dosa karena perut. Ngerti nggak prajurit? Makanya perintah Tuhan itu berpuasa. Karena banyak manusia yang sering jatuh ke dalam dosa karena perutnya. Kalau nggak karena perut, karena apa? Bawahnya perut. Iya betul, saya itu juga ya, nafsu fantasi, benar itu benar, hawa nafsu itu. Oh cuman itu. Makanya apa yang ditawarkan si penakluk bangsa-bangsa ini? Apa? Dalam sorganya. Kenikmatan. Kalau nggak bawah perut, perut. Itu kan Nah, gini Kak, gambaran gini, Kak, sorganya. Oke, kalau tadi kan Masuk kamu. nggak nyambung ke situ, aku ingin bertanya Masuk, kepada kenikmatan surga, Kak. Oke. Bisa nggak Kakak kira-kira menjelaskan kepada aku dengan akal logika Kakak gitu loh, Kak, sudut pandang Kakak gitu, tentang surganya Kristen yang mungkin sangat hambar banget gitu loh, kaku banget gitu loh. Jadi Surganya Kristen kudus, bukan hambar, bukan kaku. Ya karena kekudusan, karena Allah adalah kudus. iya kan di sana kan tidak ada ibaratnya tuh tentang seperti Di Alkitab jelas dikatakan, di sorga nanti tidak ada kawin mengawin, bukan tentang makanan dan minuman. Itu jelas ditentang sama Tuhan Oke. Yesus. Tapi yang ditawarkan sama si penakluk bangsa-bangsa apa? Justru makanan dan seks. Iya. Diputar terus. All you can eat gitu loh. Iya, All you can eat diputar gitu. Apapun terus. yang kamu makan, apapun yang kamu mau. Betul, itulah Benar, sifat iblis, memutarbalikkan fakta, dusta. Itu. Jadi apa Tapi- lagi? Aku kan pernah berpikir seperti ini Kak ya. Pikiran aku ini konyol apa gimana ya. Sebagai aku orang yang mungkin normal dan sedikit agak hyper ya. Apalagi Kakak tadi membahas tentang suatu fantasi. Kayaknya di surga Kristen itu kan banyak, aku cek ilustrasinya itu tuh digabungin, ada cowok ada lelaki juga gitu loh, di tempat yang sangat indah lah gitu kan, dengan pakaian-pakaian sangat keren gitu loh, megah gitu loh. Apakah tidak ada hawa nafsu lagi di situ Kak? Apa gimana ya? Ada nggak penjelasan yang akurat di Ada. situ? Sedangkan kita kan manusia itu kan komplit gitu loh dibandingkan yang lain gitu loh, karena punya akal pikiran. Jangan kan nafsu, dijelaskan pikiran, akurat. dan bla bla bla. Ayatnya aja ada. Nah gimana Kak? Menjelaskan. Kita baca Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita menantikan Dia, Yesus Kristus, yang akan mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu termasuk syahwat. Jadi gambaran Yesus itu. Nah, Itulah itu kan. gambaran kita. Lihat Yesus, ngewek nggak? Dia datang sebagai hamba. Dia mau menjadi role model dari Adam yang gak jatuh ke dalam dosa. Makanya di dalam Alkitab dikatakan ya, karena dosa satu orang, itu Adam, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa, dan karena ketaatan satu orang, semua manusia dibenarkan. Hanya orang benar yang masuk surga. Itu. Jadi ketidaktaatan dilawan dengan ketaatan. Karena sebelumnya iblis kan sudah memutar balik kan. Harusnya kan manusia ini diciptakan taat sama Allah. Sama iblis disuruh nggak taat. Nah, ketidaktaatan ini dilawan dengan ketaatan. Kenapa Yesus itu selalu dipertanyakan RT 6 di dalam Yohanes 5 ayat 30? Dia datang sebagai hamba yang taat. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Karena Dia datang untuk menjadi hamba, menjadi role model dari manusia itu. Jadi Tuhan itu mengajari kita. Jadi kalau ada agama yang mengatakan kami diajarkan begini-begini, yang mengajar itu Tuhan. Saya mengajar kamu menjadi manusia, bukan mengajar kamu jadi lemah syahwat. Itu. Makanya kenapa Yesus itu adalah Allah, jadi hamba dan jadi guru. Dia mau ngajar. Itu. Mengajarkan kita bagaimana harusnya menjadi manusia yang taat. Karena yang pertama nggak taat. Oke, makanya ketika masuk surga itu adalah dengan ujian di dunia ini ya, lolos nggak gitu loh nih orang gitu loh. Jangan sampai nanti blunder gitu loh ketika Ujiannya udah itu hanya surga, makan. malah syahwatnya Ujiannya itu terpengaruh hanya gitu. makan loh. Serius, ujian manusia itu yang pertama kali cuma suruh makan.
Jangan makan aja. Iya, Suruh betul. puasa kan? Iya, benar-benar. Makanya di dalam Alkitab ibadah itu ada dalilnya ya. Ibadah itu adalah puasa. Sebab mengandung janji untuk hari ini dan yang akan datang. Janji Allah apa? Menjadikan kamu benar-benar Tuhan di bumi. Tapi nyatanya manusia nggak jadi Tuhan di bumi kan? Jadi Tuhan nggak di bumi? Enggak Manusia sih. sekarang enggak. Enggak sih, enggak. Yang benar-benar jadi Tuhan di bumi Yesus. Iya. Coba Yesus. Ketika Yesus dicoba iblis, "Hei, ubah dulu batu itu jadi roti." Katanya kan kau anak Allah, dinaik-naikkannya kan? Iya. Disanjungnya, mau dijatuhkannya, itu kan cara iblis. Ubahlah batu ini, kata dia gitu kan. Iya, mencari-cari Yesus nggak kesalahan. mau. Yesus nggak mau. Kenapa? Ya karena dia tidak menjadi hamba atas iblis. Itu. Terus dibilangnya lagi, udahlah jatuhkan aja. Nanti ada malaikat nantang kakimu supaya nggak terantuk, katanya kan. Dia kan Tuhan, mau diajarin mau jadi Tuhan sama iblis. Oh, adu mekanik orang itu. Iblis sama Yesus itu adu mekanik. Itu. Makanya ketika orang-orang, maaf ya, yang sebelah bertanya gini, kebetulan ada di bawah ini ya. Ketika menanya, kenapa Tuhanmu nggak lompat aja dari kayu salib sana? Ini pertanyaan si mualaf cerdas donditan. Iya, kalau itu Mualaf mungkin botol bukan sebenarnya. secara apa aja sih, mungkin secara konyolnya Iya, mungkin. makanya aku bilang kan, kenapa Tuhanmu itu nggak turun aja? Padahal dia bisa. Iya, kalau logikanya Emangnya kan Tuhan saya tunduk sama kau? Gila, iya toh? Kalau donditan nanya itu kan, kenapa Yesus itu nggak turun aja? Tuhan Yesus nggak tunduk sama donditan? Enggak, dia benar-benar Tuhan atas dirinya. Sorry Doris Strawberry, dia nggak manut. Karena orang Israel juga bilang gitu. Kalau kau memang anak Allah, turun katanya. Berani-beraninya ente nyuruh-nyuruh aneh, adu mekanik itu. Yesus di situ adu mekanik. Coba kalau kamu disuruh kan, pukul dia, pukul. Kalau saya sebagai manusia seperti saat ini, ketika situasi tertekan seperti itu ya mungkin ngikut di mana kebaikan gitu loh. Kalau turun dari salib kan mungkin kalau Berarti kamu tidak punya kontrol dalam Nah, iya. situasi ya yang karena wajar gitu, karena kondisi tertekan dan itu kan menyakitkan Ya. kan, itu kalau itu menyakitkan. tidak kewajaran, itu kelemahan. Oke. Iya, jangan diwajarkan kelemahan manusia itu. Makanya manusia yang ikut sama iblis itu lemah. Ini kalian nggak ngerti, makanya iblis itu kan bikin kalian terus-terusan panas. Udah, rojok terus ya, pojokin terus gitu kan. Pojokin. Itu. Tapi kalau kita berpikir jernih, ya, tarik diri, merenung, betul. Betullah yang dilakukan Yesus ketika dia tidak taat terhadap apapun suruhan orang-orang. Perintah ya, beda permintaan dengan perintah. Jika ada yang memerintahkan dia nggak pernah taat. Kenapa? Karena dia Tuhan. Makanya saya bilang, ketika Yesus mati, disitulah dia Tuhan. Kenapa? Dia pengen mati kok. Iya, Kan karena dia mau jadi korban. mungkin Kan dia berkorban. mungkin Dia jelas pengen itu mati. kan orang yang menyuruh turun itu kan nggak mengerti sebenarnya alasan kenapa Yesus itu mau disalib aja. Bukan nggak mengerti. Si penakluk bangsa-bangsa ini kan udah naklukkan dia. Padahal Yesus kan berkali-kali mengatakan, bahkan sampai 3 kali, pemberitaan tentang kematian Yesus. Yesus tinggal udah ngomong sama murid-muridnya. Nggak mungkin gosip ini nggak beredar. Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, akan didera, disiksa, dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah ngasih tahu sampai 3 kali. Tapi bukan karena nggak ngerti dan nggak tahu, udah dikasih tahu, tetapi tidak manut. Karena saat itu rasul-rasul itu sampai dia bangkit, rasul-rasul itu belum utuh kepercayaannya, belum sepenuhnya utuh, belum dia melihat kerajaan surga itu. Kenapa dikatakan dia belum melihat kerajaan surga itu? Dia belum melihat kebenaran, karena kerajaan surga itu adalah kebenaran. Tidak ada dusta di dalam itu. Makanya kenapa kebenarannya Allah adalah dia mati dan bangkit. Itu utuh kan? Secara utuh. Tapi mereka kan baru melihat dia masih hidup.
belum mati dan bangkit. Makanya dibilang kerajaan, rahasia kerajaan. Ingat rahasia. Rahasia kerajaan Allah itu belum diungkapkan secara penuh saat itu. Makanya murid-murid Yesus saat itu pun terguncang dan bahkan Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Yesus bilang, sesungguhnya malam ini juga iman kalian akan digoncang. Itu kata Yesus. Kenapa? Karena mereka belum tahu sepenuhnya rahasia kerajaan Allah itu. Ini, jadi sampai sini ngerti kan? Sesimpel ini dari 3 tahun yang lalu saya ajarkan. Lemah dan kuat itu adalah ketika kamu tidak menjadi tuan atas iblis, atas dosa. Loh, kalau kamu tidak taat kepada iblis, kan kamu jadi pemenang. Betul nggak? Iya. Loh, kamu udah Tuhan loh, diciptakan fitrahnya manusia itu Tuhan loh. Makanya saya bilang, kalian ngerti dulu arti Tuhan. Kemarin temanya itu apa itu Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu arti Tuhan. Hampir semua tidak tahu arti Tuhan. Tuhan itu dikira pencipta. Bukan. Nah itu kak, ya benar. Bukan. Tuhan itu artinya adalah kamu mengendalikan sesuatu, kamu mengatur sesuatu. Dirimu aja kau atur, kamu sudah jadi Tuhan. Banyak orang yang diatur oleh kemalasan. Setuju? Setuju banget, iya benar. Terlalu relate, terlalu simple. Masalahnya yang di bawah ini kan mengeraskan hatinya oleh jangan percaya kata si Agatha. Itu kata iblis yang di bawah ini iblis ini kan lagi kerja nih di sini nih. Makanya mereka udah mendengar tidak mengerti. Banyak. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi sesembahanmu. Sebab kamu mengikuti perkataan-perkataannya dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ini ada ayatnya. Nah, itu orang-orang yang menjadikan iblis itu Allahnya. Karena Allah itu adalah Bapa. Ya, orang-orang yang menjadikan iblis itu menjadi bapaknya, jadi pendusta. Ini kan kebenaran, tapi kan didusta ya mati mereka kan. Kamu tadi mendengar kebenaran ini dan masuk kan ke kepalamu. Benar kak, benar. Nah, itu si pendusta itu tetap mengintimidasi kamu. Ingat, cara kerja iblis itu dengan cara memutarbalikkan fakta. Iya benar, mencari-cari kesalahan sih tepatnya, gimana pun memaksa gitu lah egonya. Bukan mencari kesalahan, membuat kamu salah. Oh gitu, oke. Bukan mencari kesalahan, berarti udah ada salah, baru dicari kan gitu. Tapi membuat kamu salah. Salah dalam mengerti, salah dalam mendengar, salah dalam memahami, salah dalam berdoa aja. Iblis bisa bikin salah loh. Makanya banyak orang yang salah dalam berdoa. Iblis itu nggak pernah berhenti, ya. Dia nggak makan, nggak tidur dia. Jadi di bawah ini kalau ada yang dia berpuasa sampai nggak tidur udah merasa hebat, iblis lebih hebat dari kau. Benar, setuju nih. Jadi Tuhan saya makan loh, Tuhan saya makan ikan loh. Yang nggak makan itu adalah iblis, ya, paham kan? Akhir. Makanya ada orang yang nggak tidur, yang berpuasa, tapi dia masih ngerusuin orang dan ganggu orang. Nah itu dia. Tahu kan siapa? Tahu kan? Nah, ini ada yang bilang gini, si Egina Hak. Agatha buat saya tidak percaya ada Islam yang mengatakan otak perempuan separuh. Ternyata otakmu penuh. Ya, saya salah satu yang membuktikan bahwa saya bukan wanita berotak separuh. Karena saya sudah keluar dari otak separuh dulu. Nah ini kodok juga bilang kepenuhan tai katanya. Itu mungkin kepala Anda. Karena Anda menarasikan tai. Berarti Anda sudah memikirkan tai toh? Ya kan? RT 6 pasti nih. Ya karena kamu di dalam kepalamu isinya itu. Makanya itulah tulisanmu. Tapi setiap apa yang keluar dari mulutmu hal yang baik, maka sebenarnya otakmu itu kepenuhan yang baik. Simple kan? Simple kan? Jadi kalau kita berotak kotor, ya karena memang isi kepala kita kotoran. Betul, tapi setiap yang kamu katakan itu baik, itu isinya kebaikan.
Setuju kak, setuju. Hmm. Setuju kak, benar. Jangan pernah anggap kebaikan itu buruk, benar. Kalau buruk ya buruk, baik ya baik, benar. Setuju kak, setuju. Sampai sini sudah paham? Paham kak, paham.